Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan pendidikan, kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin punya generasi, anak cucu keturunan yang soleh-solehah hafiz Quran, maka inilah bulan yang tepat. Minimal ada 3 poin besar yang harus kita pahami pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Yang pertama adalah ilmu dan juga tauladan. Yang kedua, berkurikulum Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Maka kita harus memastikan bahwa tempat belajar anak kita adalah tempat di mana para gurunya paham 3 konsep ini agar anak kita bisa terbantu untuk melahirkan generasi terbaik, insya Allah. Dan bagi Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada yang ingin zakat, infak, sedekah, wakaf, alhamdulillah pesantren Islam Al-Hijaz menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf untuk para santri penghafal Al-Quran dan juga warga sekitar pondok pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surga Firdausnya dengan sedekah yang kita berikan kepada penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita semua kenal dengan salah seorang ulama yang berasal dari Turki yang disebut dengan Sa'id An-Nawrasi, yaitu seorang ulama besar yang memiliki dampak besar bagi negaranya. Sa'id An-Nawrasi, ketika beliau kecil, beliau sekolah di Istanbul, sungguh sangat luar biasa kemampuan dalam menghafalnya. Sehingga beliau dapat menghafal sebuah kitab namanya Jam'ul Jawami', kitab usul fiqh, yang dapat dihafal oleh beliau hanya dalam waktu 1 pekan. Subhanallah. Ketika itu, para teman-temannya yang masih kecil pun datang kepada Sa'id An-Nawrasi untuk berdiskusi, untuk cerita dan seterusnya. Maka datanglah seorang guru kepada Sa'id An-Nawrasi, dan Sa'id An-Nawrasi ketika itu langsung mengatakan, "Wahai guru, stoplah di situ, biar masalah ini kami yang menyelesaikan." Subhanallah, begitu luar biasa kemampuan berfikir dari Sa'id An-Nawrasi ditunjukkan ketika ia kecil. Maka sang guru pun kaget dan terheran bahwa anak ini adalah anak yang sangat luar biasa, bukan seperti anak pada umumnya. Ketika itu pergilah sang guru ke rumah Sa'id An-Nawrasi yang ketika itu berada di kampung. Sampai di sana bertemu dengan ibunya. Kemudian sang guru pun mengatakan, "Masirru fi tarbiyatikum li Sa'id An-Nawrasi." Wahai ibu, apa rahasia di balik tarbiyah kalian kepada Sa'id An-Nawrasi? Kemudian sang ibu pun mengatakan, "Mundu an kuntu," ketika aku hamil Sa'id An-Nawrasi, fa ana 'ala al-wudu', maka saya selalu dalam keadaan berwudu. Subhanallah. Sampai saya melahirkan Sa'id An-Nawrasi. Ini contoh kecil, subhanallah, bahwa seorang ibu yang soleh, yang solehah, akan berusaha untuk bisa menampilkan kesolehannya ketika ia sedang mengandung sampai ia melahirkan anak tersebut. Subhanallah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa di antara untuk melahirkan generasi terbaik adalah memiliki seorang ibu yang solehah dan juga tahu bagaimana caranya untuk membentuk generasi tersebut. Kemudian sang guru pun akhirnya menunggu kedatangan dari bapak dari Sa'id An-Nawrasi. Ketika datang sang suami, kemudian ia pun membawa sebuah ia pun membawa sapi, karena ia adalah seorang peternak sapi, yang mana sapi-sapi ini setelah digembala oleh beliau. Setelah itu datanglah, kemudian sang guru pun bertanya kepada seorang ayah, "Wahai ayah, subhanallah, apa rahasia pendidikan kalian terhadap Sa'id An-Nawrasi yang mana ia memiliki otak yang sangat cerdas?"
Kemudian sang ayah pun menjawab, "Wahai sang guru, ketahuilah bahwa saya adalah seorang peternak dan saya memiliki para sapi-sapi yang saya bawa. Dan ketika sapi-sapi ini memakan rumput-rumput tetangga, maka saya akan menjauhkan sapi ini yang hasilnya dimakan oleh anak dan keluarga saya." Subhanallah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa seorang ayah sangat berhati-hati dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, dan beliau mengatakan, "Saya tidak ingin ada yang masuk satu pun ke dalam perut keluarga kami dari suatu yang haram." Subhanaka Rabbi. Maka inilah pesan yang penting bagi kedua orang tua. Barang siapa yang ingin memiliki generasi terbaik, maka seorang ayah wajib hukumnya untuk mencari yang halal, dan seorang ibu wajib hukumnya untuk memiliki kesolehan yang luar biasa. Maka ada wasiat dari seorang para istri terdahulu. Mereka mengatakan kepada suaminya ketika suaminya akan mencari nafkah, "Ittaqillaha fina." Wahai sang suami, bertakwalah kamu kepada Allah untuk kami. "Ittaqillaha fina. Iyyaka wa kasbal haram." Hati-hati kamu dan jangan pernah mencari harta haram. "Fa innana nasbiru 'alal ju'i wal atas." Karena kami dapat sabar atas kelaparan dan kehausan. "Wala nasbir 'ala harrin nari wa ghadabil jabbar." Sungguhnya kami tidak sabar dan tidak mampu, tidak kuat untuk menahan panasnya api neraka dan kemarahan Al-Jabbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa sebagai orang tua introspeksi diri atas apa harta yang kita berikan kepada anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mencari yang halal, sehingga tumbuh kembanglah anak-anak kita, keluarga kita menjadi tumbuh kembang yang baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.